Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga panjenengan sehat dan diberikan kesempatan menggunakan sehat panjenengan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Itulah salah satu tanda bahwa nikmat kita barokah, sehat kita barokah, yaitu digunakan untuk fisabilillah dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konco dirahmati Allah, di belakang sana mendung dan baru saja guntur menggelegar. Itu adalah tasbihnya kilat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dengan menunjukkan bahwa kilat pun bertasbih kepada Allah dengan cara menggelegar suaranya. Konco Ngaji rahmati Allah, ada pertanyaan dari Konco Ngaji Mungkit yang mari kita simak, kita baca. Assalamualaikum Ustaz, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon petunjuknya dan pencerahannya atas muhasabah atau berkaca kepada sunnah, yaitu kejadian di mana di masjid kami shaf wanita atau shaf perempuan itu ada di belakang sebelah kiri. Nah, pertanyaannya, apakah ada contoh dari Rasulullah atau hadis yang menjelaskan bahwa shaf wanita atau perempuan itu di sebelah belakang sebelah kiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kesehatan sehingga bisa menyimak channel ini dan juga untuk mengkaji, untuk muhasabah, kemudian bisa nanti kita kaji dan kita amalkan hadis-hadis yang berkenaan dengan shaf sholat dan terutama shaf wanita. Konco dirahmati Allah, memang seyogianya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, taraktu fikum amroini lam tadilu ma masatum bihima kitabullah wa sunnatan nabi, yang artinya telah kutinggalkan dua perkara kepadamu dan jika engkau berpegang teguh kepadanya niscaya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita bahas yang pertama mengenai shaf di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, di dalam hadis Muslim nomor 440, yang teks hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairu shafu ar-rajula awluha wa saruha akhiruha wa khairu shafufan nisa'i akhiruha wa syaruha awaluha, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jelek adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim nomor 440. Jadi susunan shaf itu imam, kemudian yang pertama adalah shafnya laki-laki dengan dimulai dari tengah, kemudian kanan kiri sampai di ujung dinding masjid, baik kanan atau kiri. Setelah itu shaf yang kedua ada di tengah lagi di belakang imam, baru sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, demikian seterusnya. Kemudian kalau shaf wanita berdasarkan hadis ini dimulai dari belakang, kemudian kanan, kemudian kiri, kanan kiri, setelah mepet ke dinding kiri kanan masjid baru di depannya atau persis di belakang imam, tetapi di depan shaf paling belakang dari shaf perempuan. Nah, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan dari masjid? Mari kita simak di dalam hadis berikutnya, yaitu hadis riwayat An-Nasa'i nomor 819
kemudian hadis riwayat Abu Dawud nomor 671 dengan sanad sahih, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah shaf depan, kemudian yang selanjutnya, maka jika masih ada yang kurang, jadikanlah di shaf belakang. Jadi shaf itu depan, kemudian belakang. Artinya tidak ada rujukan yang mengharuskan atau mencontohkan shaf wanita itu di belakang sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi tetap di belakang, yang dimulai dari lurus dengan imam, kemudian kanan kiri. Kalau laki-laki shafnya adalah pertama di belakang imam, kemudian sebelah kanan, kemudian ditambah lagi sebelah kiri bila ada makmum yang ketiga, demikian seterusnya sampai penuh merapat ke dinding kanan kiri masjid. Baru dimulai lagi dengan shaf kedua yang dimulai dari tengah atau persis di belakang imam, tapi shaf kedua, kemudian bila ada makmum lagi di sebelah kanannya, kemudian kirinya, kanan kiri, demikian seterusnya. Nah, sebaliknya dengan kaitannya dengan shaf perempuan, dimulai dari yang paling belakang atau yang paling mepet dengan dinding masjid yang paling ujung belakang, kemudian dimulai dari tengah, kemudian kanan kiri sampai mepet ke dinding masjid kanan kiri, baru dimulai lagi shaf berikutnya ada di depan shaf tadi dengan dimulai dari paling tengah atau tepat di belakang imam lurus. Maka ini menjadi muhasabah konco hadirin dirahmati Allah. Ketika kita merencanakan membangun masjid, sebaiknya ada pintu samping yang di depan langsung menuju ke ruangan shafnya laki-laki. Kemudian yang kedua pintu samping yang langsung menuju kepada shafnya wanita. Nah, lebih sempurna lagi bila pintu itu langsung bisa dikaitkan dengan tempat wudhu, sehingga misalnya tempat wudhu laki-laki itu ada di sebelah kanan masjid, maka pintu untuk laki-laki adalah di sebelah kanan, sehingga nanti ketika wudhu pintunya pun tidak bercampur antara pintu laki-laki dan perempuan. Demikian juga pintu masuknya. Maka sebaiknya tadi kita ulangi, masjid itu ada pintu sebelah kiri atau sebelah samping kiri dan kanan. Misalnya tempat wudhunya laki-laki itu ada sebelah kanan, maka pintu masuk jamaah laki-laki ada di sebelah kanan yang bisa diakses langsung menuju ke tempat wudhu. Nah, sebaliknya bila tempat wudhu wanita ada sebelah kiri masjid, maka juga ada akses pintu yang langsung masuk ke tempat jamaah wanita atau perempuan, sehingga pintu masuk ke masjid atau pintu masuk ke tempat wudhu tidak bersinggungan antara laki-laki dan perempuan dan dipisahkan. Itu jauh lebih aman dan jauh lebih syar'i dan lebih hati-hati. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari konco ngaji dari Mungkit, bahwa shaf dalam sholat itu jika laki-laki dimulai dari depan, kemudian di belakang imam pertama, kemudian kanan kiri sampai mentok ke dinding masjid, baru shaf berikutnya dimulai dari tengah pas di belakang imam, kemudian jika ada makmum selanjutnya ada di kanan kemudian kiri. Sebaliknya shaf wanita tidak ada rujukan untuk di sebelah kiri atau kanan masjid, tetapi tetap di belakang berdasarkan hadis tadi riwayat Muslim nomornya 440, bahwa sebaik-baik shaf laki-laki adalah pertama dan sejaknya adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jelek adalah yang pertama. Kemudian digabungkan dengan hadis yang riwayat Abu Dawud nomor 671 dan hadis riwayat An-Nasa'i nomor 819 yang artinya sempurnakanlah shaf depan, kemudian yang selanjutnya, maka jika masih ada yang kurang jadikan di shaf belakang. Jadi dari depan ke belakang dan sebaliknya, wanita dari belakang ke depan. Tidak ada rujukan ke sebelah kiri atau kanan masjid.
Semoga itu bisa memberikan pencerahan, bisa menjadi solusi dan menjadi muhasabah untuk kedepannya, agar ketika kita membangun masjid ada pintu sebelah kanan dan kiri yang langsung menuju tempat wudhu, sehingga tempat masuk dan tempat ke wudhunya juga tidak bersinggungan dengan laki-laki ataupun perempuan. Jadi dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun sudah jadi masjidnya, bisa juga direnovasi dengan tadi menyampaikan hadis ini, sehingga sholat kita dan tempat sholat kita lebih syar'i dan lebih kepada mengacu kepada contoh dan tuntunan dari Rasulullah SAW, karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Semoga ada manfaatnya dan tetap panteng terus channel Konco Ngaji. Jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk menyampaikan kepada nomor WA kami ataupun di chat Konco Ngaji. Semoga Allah memudahkan dan meridhai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.